Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Saputra, NIM F1E119122. Di sini saya akan mencoba untuk mendesain jaringan pada simulasi jaringan Cisco Packet Tracer, di mana di sini kita akan menggunakan satu buah server, 5 buah switch, dan 30 unit PC, di mana setiap switchnya dibagi rata untuk 6 PC. Kemudian kita juga akan melakukan konfigurasi pada desain jaringan yang akan kita buat dengan melakukan ping terhadap IP address tujuan, baik sama komputer ke server maupun komputer ke komputer atau PC ke PC gitu. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita dapat mendrag atau mencari sebuah server, klik pada end device, mendrag server. Nah, teman-teman semua, server di sini berfungsi sebagai storage data atau data warehouse, dan juga berfungsi sebagai central processing atau semua prosesnya itu dapat dilakukan oleh server. Itu dua fungsi dari server. Kemudian selain server, kita juga membutuhkan 5 buah switch. Pada kolom search, switch, drag 5 switch. Jadi switch ini berfungsi sebagai penghubung antar unit. Nah, nantinya kita akan menggunakan 30 unit PC. Nah, switch ini berfungsi menghubungkan PC ke PC gitu. Kita rapikan serapi yang kita bisa. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan jaringan dengan menggunakan topologi tree atau biasa kita sebut dengan topologi pohon atau topologi tingkatan. Alasan saya memilih topologi tree karena topologi tree ini lebih banyak digunakan pada jaringan lokal. Terus juga strukturnya merupakan gabungan dari topologi bus dan star. Jadi lebih mudah dimengerti gitu. Pada topologi tree ini sendiri, di mana tingkatan teratas yaitu server ini memiliki kontrol penuh terhadap tingkatan-tingkatan yang di bawahnya, switch dan PC nantinya. Kemudian selain switch, kita juga membutuhkan 30 unit PC. PC sedemikian rupa, 6 PC untuk satu switch. Lakukan hal selanjutnya kita akan menghubungkan switch ke server, switch ke switch, dan switch ke PC menggunakan klik connection. Kemudian kita dapat mengklik kabel cross untuk menghubungkan switch ke switch, di mana kabel cross ini tuh berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat atau device yang sama gitu. Kita mulai dari switch yang tengah, bukan switch pertama, dan klik cross kembali, switch ketiga, klik cross. Nah, tanda kuning atau bulatan kuning di sini mengartikan bahwa proses tersebut lagi diinisialisasi gitu. Nah, jika media transmisi yang kita gunakan benar, maka akan berwarna hijau, dan jika media transmisi yang kita gunakan salah, maka akan berwarna merah. Selanjutnya, hubungkan switch ke server menggunakan kabel strike, di mana kabel strike ini berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat atau device yang berbeda. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara switch ke PC dengan menggunakan kabel strike. Kemudian hal yang sama kita lakukan setiap PC. Nah, teman-teman semua,
Di sini kita telah kehabisan port untuk kabel strike, sehingga kita diharuskan untuk menambahkan port pada switch ini. Menambahkan port. Oh, sebelum kita on kan dulu. Off, maksud saya off, kita matikan. Kita tambahkan. Kemudian kita klik on kembali, add, close, kita hubungkan kembali. Ya. Kita dapat menyusunnya supaya lebih rapi. Kemudian hal yang sama kita lakukan pada setiap switch dan setiap PC. Untuk menghubungkan juga terdapat kendala seperti switch yang pertama kita lakukan tadi, seperti kekurangan port. Kita dapat menambahkan dengan melakukan langkah yang sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, jika kita kehabisan port, kemudian kita akan menambahkan dengan menghilangkan PT switch NM1FFE ini. Drag. Oh, jangan lupa untuk mematikan dayanya. Kita butuhkan satu port, kemudian kita hubungkan kembali. Atur supaya lebih rapi. Hal yang sama kita lakukan pada setiap PC. Nah, ini merupakan sebuah rancangan atau desain simulasi jaringan dengan menggunakan topologi jaringan, yaitu topologi tree atau topologi pohon. Kita tunggu proses inisial. Oh, kita lupa menghidupkan portnya. Nah, sedang dilakukan proses inisialisasi dengan ditandai lingkaran orange. Nah, jika semua telah benar dengan ditandai segitiga hijau, langkah selanjutnya yang kita lakukan itu dengan mengkonfigurasi alamat IP. Pertama kita lakukan terhadap server, klik desktop, kemudian IP configuration. Di sini kita akan memilih static supaya teman-teman lebih mengerti. Soalnya saya akan menamakan WiFi-nya dengan jalur 192, 168, 37, 90. Klik pada subnet mask, kemudian close. Nah, kita juga akan melakukan hal yang sama pada setiap unit PC. Klik desktop, IP configuration, klik static, kemudian isikan dengan alamat 192, 168, 37 jalur yang sama dengan server, kemudian 1. Klik pada subnet mask, close.
Lakukan hal yang sama untuk setiap PC. Masing-masing. Selanjutnya kita akan mengecek apakah server ke PC tersebut saling terhubung dan apakah PC ke suatu PC antara PC ke PC tersebut juga saling terhubung. Kita dapat menceknya dengan contoh mengirim email. Klik add simple PDU seperti pada kursor saya ini, kemudian drive, klik pada server, kemudian misal kita ingin mengetes jaringan dari server ke PC 0, sukses, berarti media terhubung gitu. Selanjutnya kita akan mencoba lagi dari server ke PC 16 maksudnya. Juga sukses. Selanjutnya kita ingin menghubungkan dari PC 6 ke PC 18, juga sukses. Jika semua telah sukses, kemudian kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi dengan uji coba mengetik ping ke IP address tujuan. Klik pada server, kemudian klik command prompt, isi ping, misalnya dari PC 0. PC 0 memiliki IP 192.168.371. Sorry. Baik. Nah, berarti dari server ke PC itu telah terhubung. Misalnya dari server ke PC 25 misalnya. PC 25 memiliki IP 24 ya, kalau nggak salah. Ping 192.168.24. Oh, sorry. Saya memasukkan alamat IP yang salah. Seharusnya alamat IP yang benar adalah 192.168 dengan jalur 37 dan 24. Play, berarti berhasil. Ini merupakan contoh ping dari server PC. Sekarang kita akan mencoba dari PC ke PC. Misal ke server 192.168 dengan jalur 37 dan alamat server 90. Play, berarti terhubung ke server. Kemudian kita akan mencoba menghubungkan atau melihat apakah PC 7 terhubung dengan PC 27. PC 27 memiliki alamat IP 23 25. Tujuh 25. Cepat. Nah, berarti juga PC 7 telah terhubung dengan PC lainnya gitu. Saya rasa tidak ada masalah dengan simulasi jaringan antara server ke switch ke PC, PC ke PC dan sebaliknya begitu. Teman-teman dapat melakukannya seperti menggunakan topologi tree yang saya contohkan, atau juga mungkin dapat menggunakan topologi boost, topologi ring, topologi star atau lainnya.
Nah, saya rasa cukup di sini penjelasan saya untuk mendesain jaringan atau simulasi jaringan pada Cisco Packet Tracer. Mudah-mudahan teman-teman semua mengerti apa yang saya jelaskan dan apa yang saya praktekkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.